Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, dan kali aku akan mereview anime bernama Majo no Tabi Tabi atau Wandering Witch The Journey of Elena, guys ya. Anime yang dari awal tuh tampaknya kawaii, lucu dan menarik, tapi dalamnya sangat dark, guys. Seperti apakah anime ini, kita bahas ini dia. Yang pertama, kita masuk ke jalan cerita, guys ya. Anime ini menceritakan tentang Elena, di mana dia adalah seorang anak yang menginginkan sekali dirinya untuk bisa menjadi seorang puan sihir, guys ya. Akhirnya dia pun masuk ke sekolah dan mulai belajar dengan giat agar bisa menjadi seorang puan sihir. Hingga akhirnya dia pun lulus sebagai murid termuda, guys. Bayangin tuh, murid termuda dari sekolah tersebut, guys ya, yang merasa lulus dan akhirnya pun mulai mencari tempat magang di para puan sihir yang lain, guys ya. Namun para puan sihir itu menolak Elena karena alasan dia itu terlalu muda, guys ya. Mungkin ya nggak percaya gitu, guys ya, masa ada cewek semuda ini udah lulus gitu, nggak mungkin gitu, guys ya. Dan akhirnya pun Elena menemukan seorang yang pas untuk menjadi guru dia, guys ya. Itu adalah seorang bernama Flan Sensei yang akhirnya pun mulai mengajari Elena, guys ya. Awalnya sih Flan itu hanya untuk menguji kesabarannya Elena. Tapi begitu Elena lulus ujian kesabaran itu, akhirnya dia pun beneran dilatih sama Flan Sensei hingga akhirnya dia pun lulus dan menjadi seorang puan sihir, guys. Dan mendapatkan julukan puan sihir abu karena rambutnya yang berwarna abu-abu, guys. Unik ya namanya ya, guys ya, puan sihir abu-abu. Mungkin kayak julukannya siapa namanya, Minato, guys ya, Kurono Senko karena rambutnya kuning, guys ya. Dan akhirnya pun mulailah petualangan Elena bersama dengan sapu sihirnya, guys ya. Yang dimana banyak sekali hal yang terjadi sama petualangan dia, guys ya. Mulai dari dia menghadapi beberapa hal, guys ya, menghadapi beberapa ujian. Yang paling unik adalah, mungkin kalau saya kalian tahu di anime itu kan sering sekali, guys ya, kalau ada apa-apa misalnya mungkin ada masalah besar nih, guys ya, mungkin si MC itu akan menolong langsung, guys ya, secara maksimal untuk bisa mengatasi masalah itu, guys ya. Tapi beda dengan Elena, guys. Elena hanya akan melakukan sebisanya untuk menolong orang-orang yang sedang dalam masalah, guys. Iya, benar banget, guys ya, sebisanya. Mungkin hal itu terjadi karena ibunya menekankan 3 nasihat kepada dia, guys ya. Yang pertama, jangan tahu terlibat masalah orang lain. Kemudian yang kedua, jangan merasa dirimu istimewa. Dan yang terakhir adalah, jika ada masalah, lari dan pulanglah ketika perjalananmu sudah selesai. Otomatis hal itulah yang membuat Elena sepertinya kekeh untuk tidak menolong semaksimal mungkin. Padahal dia itu karakter yang cukup OP, guys, menurut gua. Kalau menurut kalian, apakah Elena itu melakukan kesalahan atau enggak, guys ya? Silahkan tuliskan komentar aja, oke? Kita akan masuk ke pengkarakteran. Yes, kemudian kita akan masuk ke pengkarakteran, guys ya. Yang pertama ada Elena, di mana dia ada seorang MC yang bisa dibilang cukup over PD, sangat baik, cantik, dan juga cukup gimana, guys ya, perhatian kepada orang-orang sekitar, guys ya. Wabil khusus perhatian kepada gurunya, guys ya, dan juga kerabat dekatnya, guys ya, seperti keluarga dan juga yang lainnya, guys ya. Nah, si Elena ini tapi punya sebuah apa, guys ya, sebuah masalah, guys, dalam dirinya, guys ya, dimana mungkin karena nasihat ibu yang tadi gue bilang, dia itu jadi sedikit agak pengecut, kalau gue bilang boleh nggak, dimana dia itu sebenarnya itu kan overpowered, guys, cuma ke overpoweredan dia itu tidak dimanfaatkan dengan benar oleh dirinya sendiri hingga membuat dia pun kayak terkesan pengecut, kalau menurut gue sih ya. Gimana dia tuh kalau ada masalah lari, kalau ada apa nggak usah diikutin gitu, pokoknya intinya nyari aman aja gitu, guys ya. Ya pokoknya intinya bocahnya nyari aman lah. Terus kemudian ada lagi Flan Sensei, seorang guru yang baik dan juga guru yang cukup perhatian juga kepada muridnya, guys ya. Dan guru yang cukup penyabar juga, guys, yang ngadepin Elena, guys ya. Itu harus orang yang benar sabar, guys, ngadepin Elena, guys ya. Orang yang over pede kayak gitu pasti harus sabar banget, guys ya, si gurunya itu ya. Dan dia juga orang yang cukup murah senyum, guys ya. Kemudian ada lagi ibunya Elena, bapaknya Elena, dan banyak lagi karakter, guys ya. Mereka sebut ada karakter sampingan yang kemungkinan tidak akan muncul lagi, guys ya, atau mungkin akan muncul juga paling sering-sering, jarang-jarang, guys ya. Jadi gue usah gue sebutin, guys ya. Pokoknya intinya adalah Elena sama Flan Sensei-nya, guys ya, itu aja. Dan yang terakhir dari segi penilaian. Pertama dari segi grafisnya, dia itu luar biasa, guys ya. Grafisnya apik bener, guys, mantep banget, guys, bener luar biasa sekali grafiknya itu ya. Saat si Elena ngeluarin sihirnya, saat dia terbang di angkasa melihat pemandangan tuh luar biasa sekali, guys, pemandangannya. Kemudian ada lagi dari segi storynya dia, I think ada yang bilang anime itu berusaha untuk sedikit realistis, guys ya,
bosan untuk seperti dunia nyata guys ya. Maksudnya come on guys, lo nggak bisa bantuin semua orang dengan kemampuan lo gitu. Tapi menurut gue nggak gitu juga sih, karena di dunia nyata itu kan meskipun lo merasa di rumah pun pasti lo kalau ada orang kena masalah kan pasti akan langsung ditolongin semaksimal mungkin kan, bukan cuma sebisa lu aja gitu kan. Maksudnya misalnya contoh ada kucing lagi keseret banjir, lu nggak mungkin cuma bisa nolongin di serak-serak gitu doang kan, pasti lu kalau saya nekat lu langsung nyebur aja ke dalam gitu kan, langsung kayak blum 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 gitu guys, langsung kayak berenang langsung nolong untuk kucing terus langsung dibawa ke daratan kan. Jadi menurutku kalau saya anime ini mencoba untuk realistis, kayaknya nggak juga sih menurut gua. Mungkin bosan untuk lebih dark kali guys ya, lebih tepatnya guys ya, bosan untuk menjadi dark ya. Jadi daripada jadi realistis, ini lebih ke jadi dark guys ya. Kemudian dari segi ke pengkarakteran, karakternya bisa dibilang cukup memikat guys ya, luar biasa. Dan yang paling menyebalkan adalah karakter si Elena yang tadi gue bilang guys ya, dimana dia itu terkesan seperti yang tadi gue bilang, tapi emang iya sih mungkin karena mengambil perusahaan untuk realistis jadi Elena dibuat seperti itu meskipun dia itu sebenarnya OP guys. Jadi ya yang nggak bisa kita salahin gimana guys yang ngomongnya, gue jadi heran nih guys. Pokoknya intinya Elena itu adalah dua sisi mata uang guys ya, dimana satu sisi dia itu adalah orang yang cukup OP luar biasa dan juga baik, di satu sisi dia ada orang yang sangat tidak pedulian, bahkan bisa dibilang orangnya masa bodohan sama apa yang terjadi guys ya. Yang penting gue bisa hidup, gue bisa happy aja, enjoy guys ya sepanjang hidup gue guys ya. Kalau saya menurut gue anime ini gue akan kasih nilai 8,5. Dan ini adalah final result. Kenapa? Karena gue merasa meskipun nanti Elena akan tobat guys ya, sifatnya jadi berubah. Misalnya contoh si Elena nanti jadi mulai perhatian sama sekitarnya, lebih perhatian lagi kepada sekitarnya maksud gue. Mungkin ya akan terlalu berubah juga sih ceritanya guys ya. Jadi pokoknya intinya segitu-segitu aja guys ya. Jadi mungkin anime ini akan kasih 8,5. Meskipun grafisnya luar biasa tadi gue bilang guys ya. Wah, bener apik guys. Ini anime di fall ini kenapa ya? Kok bagus-bagus semua grafiknya guys ya? Apa ini pengeluaran di akhir tahunnya ditingkatin kali guys ya? Langsung pada bagus-bagus semua gambarnya guys ya. Ada Kudama gambarnya bagus banget. Ada ini gambarnya bagus banget. Ada lagi, maaf nih gorengan parah sih. Ada lagi anime apa tuh? Kemarin Muno Nanana juga bagus banget grafisnya. Ini grafisnya pada bagus-bagus semua guys. Gua heran apa jangan-jangan emang sengaja ditingkatin kali guys ya pengeluarannya guys ya. Merasa kayaknya kita udah berhemat nih dari awal tahun sampai tengah tahun gitu. Kita keluarin aja gitu. Kita hura-hura aja. Kita foya-foya langsung langsung ditinggiin budgetnya gitu, langsung kayak tumpah gitu uangnya gitu guys ya. Nih langsung bikin anime gua kasih 1 miliar langsung kayak gitu guys ya. Jadi makanya grafisnya pada bagus-bagus guys. Gua heran, padahal biasanya kan harusnya kan akhir tahun tuh kayak ya sama-sama aja gitu guys. Ini malah jadi lebih better gitu penggambarannya guys, luar biasa sih. Oke, itu saya dulu guys ya. By the way, kalau menurut kalian kira-kira Erna itu dia itu salah apa enggak guys melakukan hal yang tadi gue bilang guys ya? Maksudnya lari dari masalah tanpa membantu meskipun dia itu overpowered guys ya. Saya akan tuliskan komentar, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk gue. Dan gue ada salah kata, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.